siang hari ini. Izin untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan tuan rumah, ketiga prakata dari penasehat IPSI Mas Haji Wiwoho SPD, kemudian prakata dari Dr. KFA Hajuyamto Rekso Adiningrat SHMH, dilanjutkan dengan sarasehan bersama dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa sirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. KRA Haji Suyamto Rekso Adiningrat SHMH, yang saya hormati Mas Haji Wiwoho Sarjana Pendidikan, dan semua ketua perguruan yang ada di Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia cabang Sukoharjo atau yang mewakili. Yang pertama Dr. KRA Haji Suyamto Rekso Adiningrat SHMH, yang mana saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita langsung ke sini untuk bertemu dengan kami insan pencaksilat. Marilah Sukoharjo IPSI yang menjadi anggota di IPSI, kami menghadirkan teman-teman saudara semuanya bahwa kami ingin bersara-sehat dengan Mas Juyamto, yang panggilannya seperti itu. Dengan saya ini bisa mengenal dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan bersedri yang mempersiapkan tempatnya, dan terima kasih atas supportnya dari Mas Juyamto untuk menjadi amal jariah panjenengan. Juyamto Rekso Adiningrat SHMH. Juga ini hadir dari bendahara bendahara IPSI. Mohon maaf tadi saya datang terlambat. Namun demikian bagaimanapun harus kita syukuri dengan mari kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Meski di tengah kesibukan kita masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, siapa yang ingin bahagia hidupnya dunia akhirat ya harus meneladani. Nah, termasuk selesai, kami baru selesai menyelenggarakan turnamen nasional. Banyak yang krusial yang harus kita kolaborasikan, dan alhamdulillah di perisai diri Sukoharjo, kalau Mas Agung Sukoharjo Solo, tuan rumah kok asing di negeri sendiri itu ya jangan sampai terjadi. Dan alhamdulillah Pak sambil jalan Presiden Rahayu. Yang pertama-tama dengan adanya sarasehan pengurus IPSI. Ya, tentu ini merupakan kebiasaan yang bagus, karena IPSI kan seperti kita ketahui terdiri dari seluruh perguruan pencaksilat yang ada di kepengurusan IPSI. Terutama di Sukoharjo ini kan ada sekitar 21 perguruan pencaksilat. Nah, semakin banyak berkomunikasi antar perguruan silat, semakin banyak katakanlah silaturahmi termasuk sarasehan dan sebagainya, itu akan muncul kebersamaan. Nah, kalau sudah muncul kebersamaan di antara perguruan pencaksilat, maka pertama akan mendatangkan kerukunan, dan kalau sudah ada kerukunan di antara perguruan-perguruan, nanti akan menjadi contoh yang baik bahwa perguruan silat itu justru ada dan membuat masyarakat itu tentram, gitu. Ya. Banyaknya masukan yang diterima Mas Jun tadi, ya. Mungkin mengakomodirnya bagaimana? Secara organisatoris, setiap masukan itu kan menjadi tugas bagi pengurus untuk bagaimana mewujudkan semua aspirasi tadi melalui mekanisme organisasi. Artinya kepengurusan harus responsif, tanggap bahwa apa yang tadi disampaikan itu bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan organisasi, dalam hal ini IPSI Sukoharjo. Jadi memang event-event sarasehan sangat penting supaya organisasi itu bisa dinamis, bisa hidup, dan saling memberikan, menguatkan gitu.
Nama saya cukup dipanggil Mas Ju aja, nggak usah pakai gelar, nggak malah kami sosolan nanti. Karena panjangnya yang harus sebut, biar akrab. Biar kita ketemu di sini itu bukan karena pengaruh gelar, bukan pengaruh karena jabatan, tapi kita ketemu di sini adalah sesama manusia. Nek kabutan gelar nanti malah ujung-ujungnya nanti saya menjadi rumangsa dhuwur-dhuwur kene kan jiblok lara tenan. Jadi kita sesama saja, masuk Mas Wiwoho, Mas Kunjung, dan kita saling nyebutnya seperti itu aja biar akrab. Itu yang pertama. Yang nomor dua tentu saya merasa diberikan penghargaan yang luar biasa oleh Kang Mas semua, baik dari saya sendiri, diri sendiri, kelas sendiri yang menjadi tuan rumah, dan saya selaku anggota kehormatan dan sekaligus pembina, dan terutama dari berbagai perguruan yang ada di IPSI Sukoharjo yang sore hari ini meluangkan waktu untuk hadir. Saya terinspirasi oleh apa tadi yang disampaikan oleh Kang Mas Wiwoho bahwa pada dasarnya kita semua kalau orang Islam kan mungkin ada yang lain harus mencontoh Nabi Muhammad kan begitu. Kalau saya tadi disebutkan Mas Wiwoho jauh-jauh dari Jakarta mau meluang waktu, sebenarnya alasannya saya simpel, bahwa orang kalau sudah menyadari dia diciptakan oleh Allah, sakjane kita itu tangan, kaki kita, otak kita itu semuanya kan hanya sekedar lantaran. Itu merupakan alat-alatnya Allah untuk bagaimana kita bermanfaat kepada sesama. Jadi saya hadir di sini itu juga berusaha seperti itu. Saya hanya sekedar menjadi alatnya Gusti Allah untuk bagaimana bisa bermanfaat untuk sesama. Jadi saya hadir di sini tidak mau katakanlah wah ben film aduh kok Jakarta rene kita gagah gitu kan. Itu secara lahiriah seperti itu, tapi secara batiniah sebenarnya saya bergerak ke sini ya karena mungkin Allah memberikan tugas kepada saya melalui tangan, kaki, otak saya untuk kue Juyamto kalau nyebar manfaat biar gitu saja kita maknai seperti itu. Ya kalau sudah dimaknai seperti itu akan enteng, ikhlas. Karena apa? Kita bergerak begini karena memang dawe Gusti Allah kan darmaning agesang. Jadi saya sepakat dengan Mas Wiwoho seperti itu. Nah selanjutnya dalam konteks kepengurusan IPSI Sukoharjo, dulu memang betul pernah berkompetisi lah kakak-kakaknya begitu dengan Mas Wiono. Cuma waktu itu saya berpikir bukan mau katakanlah ya barangkali ada yang wah ini orang mau nyari apa ini gitu. Tapi murni seperti tadi saya sampaikan, alasan saya seperti itu. Nek saya bisa bermanfaat untuk katakanlah di dunia persilatan di Sukoharjo, mengapa tidak? Itu tadi kuncinya kemanfaatan tadi. Makanya waktu itu ketika didorong oleh teman-teman ikut, saya ikut. Lahir batin nggak ada niatan untuk wah ini bisa nyalon AD1B. Ya biar saja. Orang yang menyangka seperti itu ya biar saja. Yang penting kita faktanya seperti apa kan? Jadi nggak perlu kita menjawab wah enggak perlu. Faktanya saya berkegiatan di seni budaya tidak hanya di silat di apa? Tanggapnya dengan adanya Sares dan pengurus IPSI. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Saya tidak menduga kalau kemudian teman-teman perisai diri cabang Sukoharjo ini berkenan mengundang para ketua perguruan dan juga pengurus IPSI Kabupaten Sukoharjo, termasuk saya sebagai pembina. Dan ternyata dari Sarasen tadi kan muncul ide juga kita mengkoreksi kelemahan kita, kemudian ada harapan-harapan ke depan, ya bagus sekali. Dan tadi saya sudah minta untuk semua ini disampaikan ke Pak Ketua Umum, Pak Wiono, yang kebetulan bersamaan dengan acara perguruan beliau hari ini. Jadi ini harapan saya ke depan ya ini bisa ditindaklanjuti, karena memang nampak ide-ide teman-teman tadi cemerlang ini. Bahkan tadi ada ide untuk ada diakhirinya kepengurusan Pengkap IPSI Sukoharjo periode ini dengan kejuaraan. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti Allah bisa memberikan ridhonya. Amin.
kepengurusan sekarang ini kira-kira mau berakhir kapan ya? Nah, kalaupun mau diadakan untuk menutup sebagai katakanlah utang, ya silahkan dilanjutkan koordinasi dengan gandeng yang baru. Barangkali nanti saya siap untuk bagaimana mencarikan CSR supaya kegiatan minimal begini. Di dalam kepengurusan yang kemarin saya ada di dalamnya itu IPSI Sukoharjo, kepengurusan yang kemarin juga biar meninggalkan kenangan gitu. Tidak ada kejuaraan Piala dan kepengurusan periode gitu. Dalam rangka apa itu? Kita sarasean dengan pembina IPSI Mas Juyamto SHMH, dan untuk memperkenalkan bahwa Mas Juyamto adalah pemerhati budaya, dan mudah-mudahan di Sarasen ini banyak perkembangan yang IPSI di Sukoharjo. Diikuti ada beberapa, sebenarnya kita 20 mengundang, kita hanya 17 yang datang. Yang ketiga itu karena ada beberapa hal yang tidak bisa bisa menghadiri. Tujuan dari Sarasen ini? Tujuan kami juga selaku Ketua Umum Cabang Percaya Diri memperkenalkan kepada ketua-ketua perguruan bahwa kita memerlukan ketua umum yang pemerhati di IPSI ataupun di budaya, sehingga mudah-mudahan di IPSI Sukoharjo bisa maju dan sukses lagi. Di PSAD saya di tingkat ranting itu Binpres, di tingkat cabang Binpres. Untuk sementara, tapi untuk aktifnya saya melatih di Rayon Padepokan. Terus terima kasih sekali cuma ngadain latihan bersama kayak yang di kabupaten dulu itu. Menurut saya itu bagus untuk atlet-atlet kita yang ada di perguruan, karena di perguruan itu belum tentu sama, karena kan pembelajarannya untuk ke atlet sebagai benteng untuk budaya untuk bangsa. Dan di sini berarti kita harus menggarisbawahi untuk menunjukkan makna keluar dan ke dalam. Dalam artian kita harus menunjukkan bukti potensi kemanfaatan kita sebagai pesilat kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat ya. Ketemu Pak Umar, alhamdulillah di situ ada jalan Pak, kan ada jalan untuk bergabung dengan Pak. Untuk sementara ini surat kita baru nyampe di Dispora Pak, kan mudah-mudahan cepat selesai, cepat kelar kan gitu Pak. Ingin saya sampaikan ini untuk IPSI, karena yang mengadakan seperti Popda, USN itu juga dibentuk suatu panitia. Di tingkat saya di Ngemplak Boyolali, di Ngemplak itu juga ada tanggung jawab. Saya juga ada pesantren yang juga saya ajarkan tapak manunggal di situ, dan juga saya juga sebagai ketua tapak manunggal untuk Boyolali. Ya, alhamdulillah dulu waktu saya masih belajar saya nyantri di Nogi dari tahun 89 sampai 93. Waktu itu tapak manunggal kayaknya belum ada. Dengan itu materi anyar pora itu kan sampai sudah 7 kali revisi, sehingga kadang-kadang audiens yang tidak mengikuti perkembangan wasit itu benar jadi salah kayak itu ya, jadi salah, padahal benar sesuai dengan yang terbaru. Nah, ini tapi bagus dengan penyelesaiannya nanti insya Allah dengan sering latihan bersama, bukan hanya pelatih tapi juga wasit dari masing-masing perguruan. Seperti mungkin dari Walet Putih belum punya wasit IPSI di Sukoharjo mungkin, atau mungkin tapak manunggal dan sebagainya. Silakan dari semuanya bisa mencalonkan. Kalau saya lebih khususon Pak Juyamto ini manawi kerso utawi longgar, nggih monggo Pak dari kompetisi Pak untuk ikut ini Pak Niki tanggapannya Pak, karena ini teman-teman kan dulu sosok Pak ini Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selaku pengurus sampai berakhirnya September nanti, saya justru malah monggo kita kalau
sesarengan, kita buktikan dulu saja bahwa pengurus masa ini itu ada tinggalannya tadi. Jadi saya berharap tantangan saya tadi agar pengurus ini mengakhiri istilahnya dengan husnul khotimah gitu loh. Kita bikin kejuaraan, paling tidak yang senang itu bukan pengurus tapi juga para atlet yang tiap hari latihan kemeringet itu ada wadah untuk ini ada kejuaraan yang membanggakan, dan tadi kaitannya dengan soal piagam penghargaan yang berguna untuk katakanlah untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Kalau soal kesanggupan tadi seperti disampaikan, nanti saja. Yang penting kita wujudkan itu dulu ya. Kalau saya seperti itu. Ngaten Mas Yoho. Jadi biar ada tinggalan, dan kita juga memberikan legasi kepada ketua umum kita yang sekarang Mas Wiono. Dengan adanya kejuaraan ini kan beliau juga biar sebagai ketua umum kita juga angkat, kita berikan apresiasi kepada beliau bahwa pengurusan ini betul-betul memang ada gitu. Soal nanti berganti berikutnya kita pikir nanti saja. Ngatan ya dari saya. Tekan boten. Kameranya tekan. Siap.